Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang anak-anak. Oke, apa kabar semuanya? Ya, oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas atau seksi agama. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kembali salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi yang kita belajar, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang hadir silakan bilang hadir ya. Kelas 10 CJ 2. Absen pertama Abraham Lincoln hadir. Alvito Pratama sakit ya. Alivia Putri Tansyah, Al Razan Muhammad Ihsan, Bahi Al Hadi, Dafta Jet, Fadilah Hafiz, Fadlan Kelana, Faiz Albar, Fajrina Sita Natasya, Farid Bahar Muharram, Fatar Gaza, Farel Rizky, Giovanni Ahmad Alfisena, Hafiz Al-Ghazali, Hainin Dwi Nurdiananda, Hanif Muhammad Irsyad, Lingga Ramadan, Lydia Juniarta, Maulana Arjuna Badila, Muhammad Fahri Fahlevi, ya, Muhammad Jafar, Muhammad Aditya Priyatna, Muhammad Iqbal Ramadan, Muhammad Ramadan Setia Nugroho, Naila Al-Makfira Ramadhani, Putri Hania Zahra, Kuila Mirza Divandani, Raina Rizky Pangestu, Raskimala Fabia Dalimute, Reza Rizky Penino, Sabian Nurhans Abrisam, Sangkara Guntur Anala Prasetya, Syafira Putri Tari, Syafira Rahmadania, Tiara Andini. Sakit ya? Oke, berarti hari ini yang sakit ada 4 orang ya? Oke. Mari kita doakan semoga yang sakit bisa diberikan kesembuhan ya. Subhanahu wa ta'ala. Oke, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep jaringan komputer. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan nanti kalian mampu memahami konsep
dasar jaringan komputer serta mengenali berbagai jenis jaringan seperti LAN, WAN, dan MAN. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keselamatan kerja, ya, dimana dalam keselamatan kerja itu sebelum nanti kalian praktek benar-benar menggunakan peralatan jaringan, peralatan seperti perangkat-perangkat jaringan, access point, router, atau crimping, itu kalian harus paham bagaimana keselamatan kerja kalian di saat nanti praktik di lab, ya. Nanti kalian menggunakan APD yang tepat, oke? Nah, pada pertemuan hari ini nanti kita akan belajar juga tentang apa saja sih dalam sebuah jaringan ini. Ada beberapa topologi yang nanti harus kalian pahami, ya. Ada beberapa jenis tipe dan ada beberapa jenis pemahaman dari konsep jaringan, ya. Nah, saya ingin mengukur pemahaman dasar kalian, ya, melalui asesmen awal pembelajaran. Coba angkat tangan siapa yang mengetahui jaringan komputer itu apa? Apa yang dimaksud dengan jaringan komputer? Siapa yang tahu? Ayo. Adakah yang mengetahui apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer, kenapa sih komputer nih, ya, yang kalian gunakan nih, ada yang pakai jaringan kabel, ada yang pakai wifi, kok bisa saling berhubungan? Nah, itu disebut dengan jaringan komputer. Nah, apa jaringan komputer menurut kalian? Ayo, Bang. Menurut saya, bahasa saya, jaringan komputer itu ada kumpulan komputer yang menghubungkan satu sama lain agar bisa saling berkomunikasi. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin memberikan penjelasan? Ayo. Siapa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang tahu nggak apa sih perbedaan antara LAN sama MAN? Nanti kita akan belajar tentang LAN sama MAN. Tapi saya ingin tahu nih pemahaman kalian. Oke, kamu dulu. Apa LAN? Cara penggunaannya kayak LAN itu lokal area. Misalnya yang dalam satu ruangan saja, kalau misalnya MAN itu metropolitan area network itu udah sekarang. Oke, terus siapa lagi? Ya. LAN sama MAN itu perbedaannya lebih ke skalanya, Pak. Kalau LAN itu lebih ke skala kecil, sama MAN skala besar. Oke, LAN skala kecil, MAN skala besar. Oke, kamu? LAN kecepatan jaringannya 10 lebih atau lebih. Kalau WAN itu lebih kecil dan MAN lebih besar daripada WAN. Oke. Itu LAN sama MAN ya. Kalian pernah mendengar istilah WAN? Tadi LAN sama MAN. Kalau WAN, ada pernah dengar? Ya, siapa? Apa? WAN itu? Oke, apa perbedaannya WAN dan network dengan LAN? LAN itu lebih menghubungkan suatu gedung ke gedung lain. WAN area network itu antar benua, Pak. Oke, ya. Sip. Ya. Ada lagi menambahkan? WAN, apa itu WAN? Ya. WAN itu bisa satu benua hubungnya. Oke, terus? LAN satu gedung, satu jaringan saja. Kalau teman dihubungkan dengan gedung lain. Iya. Oke, terima kasih. Ya, kita tepuk tangan dulu dong ya bagi penjawab. Ya. Oke, karena nanti saya akan bagi dalam beberapa kelompok dalam bagian kali ini, ya. Coba kalian buka LMS-nya, ya, buka LMS di bagian asesmen awal pembelajaran. Di situ ada link asesmen awal pembelajaran dasar jaringan komputer. Silakan dibuka. Ya, itu nanti akan mengarahkan ke ke mana? Ke Google Form ya.
Oke, silakan dijawab ya. Ini adalah bentuk asesmen mandiri, self assessment. Jadi silakan jawab dengan sejujurnya ya. Jadi kalau kalian nggak tahu ya nggak tahu, kalau yang tahu ya nggak tahu. Ya. Sudah? Kalau sudah klik submit saja. Sudah beres? Oke. Oke, baiklah anak-anak, setelah kalian melaksanakan asesmen awal pembelajaran, maka saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ya, di mana dalam kelompok tersebut terdapat beberapa kriteria, mengelompokkan kriteria dari hasil asesmen awal pembelajaran ya. Di mana kalian yang kriterianya yang belum siap itu maksudnya belum sepenuhnya mengetahui tentang pengertian dari jaringan, lang, wang, sama perbedaan antara man dan lan, ya, apa yang tadi ditampilkan di mana di Google Form, dan ada kriteria yang siap, yang beberapa pertanyaan tadi yang menjawab iya dan ada tidaknya, dan kriteria yang menguasai ini berarti yang tadi kalian menjawab iya semua ya. Oke, saya akan bagikan kelompok
Saya olah dulu ya, sebentar. Kenapa? Udah login dulu. Materinya kosong. Yang ini? Yang ini? Ini kan? Punya jendela. Iya. Nah, itu. Ya. Oke, kalau udah kali udah semuanya? Tadi udah? Sudah semuanya? Ada yang belum?
Oke, saya akan bagikan kelompok 1 Kuila Mirza Givandani, Fadlan Kelana, Muhammad Iqbal Ramadan, Raina Rizky Pangestu, Hafiz Al-Ghazali, Lingga Ramadan. Kelompok 2 Fadlan Kelana, Kuila Mirza Givandani, Raina. Oh ya, oke, sorry. Itu kelompok 1 tadi ya? Bentar. Oke, kelompok 1 Sangkara Guntul Anala Prasetya, Muhammad Fahri Fahlevi, Giovanni Ahmad Avicenna, Hafiz Al-Ghazali. Kelompok 2 Abraham Lincoln, Alvito Pratama, Farid Bahar Muharram, Reza Rizky Venino. Kelompok 3 Fadilah Hafiz Al-Rafi, Maulana Arjuna Badila, Fajrina Sita Natasya, Lydia Juniarta. Kelompok 4 Dafta Jen Ataliana, Farel Rizky Aditya, Muhammad Aditya Priyatna, Bahi Al-Hadi. Kelompok 5 Lingga Ramadan, Al-Razan Muhammad Ihsan, Putri Hania Zahra, Naila Al-Maghfirah Ramadhani. Kelompok 6 Kuila Mirza Givandani, Muhammad Jafar, Alivia Putri Tansya, Hainin Dwi Noviananda Fadli. Kelompok 7 Muhammad Ramadan Setio Nugroho, Faiz Alba Ramadan, Tiara Andini, Syafira Rahmadania. Kelompok 8 Hanif Muhammad Irsyad, Muhammad Iqbal Ramadan, Sabiar Nur Abrisa, Syafira Putri Mentari. Kelompok 9 Raski Malang, Fabian Dalimunte, Fatar Gaza, Raina Rizky Pangestu, dan Fadlan. Oke? Ya. Oke, anak-anak, saya akan menjelaskan dulu ya, memberikan materi sebelum nanti kalian berdiskusi tentang konsep dasar jaringan. Ya, jaringan komputer dan internet ya. Perangkat jaringan komputer, jenis konektivitas dan komponen pendukungnya. Tadi apa? Kenapa disebut dengan jaringan komputer? Ya. Jadi sekumpulan komputer yang dihubungkan atau bisa saling berkomunikasi, ya. Nah, ilustrasi jaringan komputer adalah seperti ini ya. Jadi ada media penghubungnya, ya, ada komputernya yang terhubung ke dalam sebuah yang namanya ini menggunakan medianya access point atau gelombang radio, gelombang wifi gitu ya. Di sini ada printer,
ada modem, ada handphone, ada smartphone, ada komputer, ada laptop. Nah semuanya ini komponen-komponen ini atau perangkat ini bisa saling berkomunikasi, bisa saling berhubungan. Ya, dengan cara apa? Medianya tadi bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan yang namanya Wi-Fi atau wireless ya. Nah, definisi jaringan komputer adalah kumpulan komputer yang terhubung satu sama lainnya untuk saling berbagi data. Jadi sebenarnya internet itu ya, kalau kalian sering gunakan, itu adalah sekumpulan beberapa komputer yang saling berhubungan, ya, yang ditempatkan di berbagai daerah, di berbagai negara, dan kalian dari sini itu mengaksesnya sana. Menggunakan apa? Menggunakan tadi kabel, menggunakan Wi-Fi, ya medianya dan langsung terhubung ke servernya di sana ya. Nah itu adalah konsep dari jaringan komputer dan layanan sehingga kemungkinan komunikasi dan kolaborasi antar pengguna dan perangkat yang berbeda melalui media komunikasi seperti kabel dan kabel. Ya jadi di servernya itu, di komputer servernya itu berbagai layanan disediakan ya, bisa berbagi data, sumber daya, ya file, atau bisa berkomunikasi, berbagi informasi, bisa menampilkan video, ya, dan sebagainya. Ya, jadi apa yang kalian akses dari smartphone atau dari komputer itu adalah sebuah definisi dari sebuah jaringan komputer. Ya, jadi kalau diartikan itu kenapa jaringan, sebut jaringan karena bentuknya seperti jaring-jaring, dijaring ya. Apa namanya? Ada spidol enggak? Ingat spidol? Ada. Ya. Kenapa disebut jaringan? Karena ini jaringan, apa jejaring. Ini ada PC 1, ini bisa terhubung ke sini. Ini bisa terhubung ke sini, ini bisa terhubung ke sini, ini bisa terhubung. Ini ibaratnya komputer, ya. Ini bisa terhubung ke sini, bisa terhubung ke sini, ya. Nah seperti itu. Jadi gambaran itu adalah seperti jejaring, laba-laba. Makanya disebut dengan jaringan komputer, saling berhubungan. Ya, nah ibaratnya seperti ini ya, komponen utama dari jaringan komputer. Di sini ada kliennya, ada PC, ya. Di sini PC-nya, medianya menggunakan apa? Menggunakan kabel, ya. Menggunakan kabel. Di sini ada printer. Sekarang printernya yang digunakan itu bisa diakses melalui jaringan. Bahkan printernya kita bisa pasang yang namanya IP address. Nanti kita akan belajar tentang IP address. Lalu di sini ada server, ya. Jadi servernya itu bisa diakses dari laptop, dari PC, dari smartphone, ya, dari luar jaringan internet ini, yaitu bisa diakses. Lalu agar PC-PC-nya ini bisa mengakses ke internet, dibutuhkan namanya modem, ya, dibutuhkan namanya modem. Lalu selain menggunakan kabel, konektivitas dari dalam jaringan ini juga menggunakan namanya wireless access point. Ini disebut dengan access point. Ya, di mana nanti smartphone, laptop, terus printer juga bisa bersaling berkomunikasi, bisa berbagi layanan menggunakan medianya Wi-Fi. Sama saja ya, yang membedakan hanya media jaringannya. Kalau tadi menggunakan kabel, yang ini menggunakan gelombang radio. Oke. Nah, komponen utama jaringan komputer yang pertama itu adalah client, adalah perangkat komputer yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses sumber daya dan layanan yang ada di dalam sebuah jaringan komputer.
Ya, misalnya ada sebuah server, ya, itu menyediakan file server atau file yang nantinya dapat diunduh oleh kalian. Lalu ada server, yaitu sebagai pusat kendali ya, atau pusat layanan, yang mana di dalam itu bisa dipasang sebagai web server, sebagai apa? Sebagai layanan aplikasi online, aplikasi absensi yang sering kalian gunakan kalau setiap pagi dan pulang ya. Lalu layanan video ya. Nah, server internet ini bertanggung jawab untuk menyimpan, mengelola dan mengirimkan konten atau layanan ke pelanggan klien ya. Seperti komputer, ponsel atau tablet. Selanjutnya, komponen utama jaringan itu adalah router. Router ini adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer yang berbeda, yang mengarahkan ke lalu lintas data antara mereka dan mengalirkan data di dalam jaringan. Jadi, misalnya nih, ini di jurusan Sija memiliki jaringan sendiri. Ya, lalu di DKV itu juga memiliki jaringan sendiri. Bagaimana caranya agar jaringan Sija dan jaringan DKV ini bisa saling berhubungan, atau kalian nanti bisa saling mengirimkan pesan atau mengambil data dari DKV atau DKV mengambil dari Sija? Nah, kedua jaringan yang berbeda ini harus dihubungkan dengan router. Ya, router ini fungsinya untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Bagaimana dilihat jaringan berbeda ini? Dilihat dari yang namanya kita akan belajar IP address. Ya, IP address-nya berbeda network, maka harus dihubungkan yang namanya router. Ya. Lalu ada yang namanya switch. Switch ini adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal. LAN ya, fungsi utama switch adalah mengarahkan lalu lintas data di dalam LAN dengan cara yang efisien. Ya, switch bentuknya seperti itu. Ya, yang ada di depan. Ya, ini untuk menghubungkan beberapa perangkat yang ada di dalam sebuah lab ya, yang ada di dalam sebuah jaringan. Nah, switch ini harus menggunakan kabel. Oke. Nah, kalau untuk menggunakan wireless itu menggunakan access point namanya. Ya, tapi ada batasan jumlah klien yang bisa tersambung biasanya kalau di access point. Kalau di switch itu batasannya itu ada jumlah port. Kalau misalnya di switch itu 24 port, maka hanya 24 perangkat yang bisa berhubung ke dalam sebuah jaringan tersebut. Kalau yang nambah lagi berarti nyambung lagi ke switch yang berikut seperti itu. Ya. Selanjutnya komponen utama jaringan yang lain adalah network interface card. Ya. Kartu jaringan atau LAN card adalah sebuah kartu jaringan yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan. Jadi perangkat ini biasanya dipasang di perangkat PC yang desktop ya. Kalau yang all-in-one seperti ini biasanya yang dicolokkan LAN-nya ya. Nah, ini difungsikan untuk sebagai port untuk kabel UTP ya, yang nanti dihubungkan ke switch gitu. Yang ini kan kabel ini masuk ke network interface atau NIC dulunya. Ya, dimasukkan nanti masuk ke switch seperti itu. Ya. Terus ada lagi wireless card. Biasanya ini digunakan kalau yang wireless card yang ini untuk dipasang di PC desktop. Kalau yang wireless card yang USB ini biasanya digunakan ke laptop ya, atau ke PC yang tidak ada port Ethernet card-nya atau NIC-nya. Biasanya menggunakan wireless untuk menghubungkan ke jaringan lokalnya gitu ya. Nah, biasanya ini ada yang TPI, ada yang DLI ya, tergantung dari vendornya ya. Oke. Selanjutnya ada modem. Modem ini atau modular dan modulator ini sebagai
artinya itu adalah alat komunikasi dua arah yang mengubah informasi sinyal digital ke sinyal analog dan sebaliknya dari sinyal analog ke sinyal digital. Kita ketahui ya kalau sekarang teknologi itu menggunakan OMD namanya ya, dari cahaya ya ke sinyal digital ya, atau dari sinyal digital ke cahaya OMD. Tapi kalau modem dulu sinyal analog ke sinyal digital. Kenapa? Karena kalau dulu ya sambungan internet itu kan melalui kabel ya, kabel tembaga itu kan sinyal analog. Oke, arus listrik kan yang berjalan, arus listrik yang berjalan. Bagaimana caranya itu bisa terhubung atau mendapatkan internet? Nah, maka di modem ini maka diubah informasinya dari sinyal analog ini menjadi sinyal digital. Maka user itu bisa memanfaatkan internet di rumah. Ya, biasanya ini biasanya dulu tuh saya menggunakan InHome ya, menggunakan Telkom, layanan Telkom speed ini menggunakan modem. Nah, berkembang teknologi ada yang namanya fiber optik ya. Nah, fiber optik ini harus menggunakan yang namanya optical network unit atau ONU atau ONI ya. Adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk koneksi jaringan fiber optik yang tersambung dari rumah penyedia ke layanan internet ya. Jadi ini karena dia fiber optik, transmisinya adalah cahaya, maka di OND ini dia akan merubah dari sinyal cahaya ke sinyal digital ataupun sebaliknya seperti itu. Ya, nanti kalian akan belajar tentang fiber optik di kelas 12 ya. Tapi ini adalah pengetahuan dasar kalau menggunakan fiber optik berarti menggunakan ONU. Kalau tidak menggunakan fiber optik ya itu menggunakan modem ya. Oke. Lalu ada yang namanya access point. Access point adalah perangkat jaringan yang dipasang untuk menyebarkan sinyal transmisi jaringan melalui wireless. Wireless. Jadi wire itu adalah kabel, S itu tanpa kabel. Jadi jaringan itu tanpa kabel ya, atau tanpa kabel dan bisa digunakan dikonfigurasikan untuk membatasi akses atau pengguna yang connect ke dalam perangkat wireless. Ya, di dalam perbedaan antara switch dengan wireless ini kita bisa mengatur siapa aja yang bisa connect ya berdasarkan IP address, berdasarkan MAC address. Jadi dalam perangkat kalian ini ya yang kalian gunakan itu ada MAC address-nya. MAC address ini terpasang di NIC ya, di Ethernet atau data port-nya ya. Nah, itu bisa didaftarkan dan itu bisa dilakukan sebuah aturan. Misalnya dengan MAC address sekian itu nggak boleh connect, MAC address sekian boleh internetan seperti itu. Atau dengan IP address sekian itu kecepatan bandwidth-nya misalnya 50 Mbps. Kecepatan dengan IP address sekian kecepatan bandwidth-nya hanya 5 Mbps, itu bisa diatur. Ya. Oke, seperti itu. Ini access point. Lalu ada kabel ya. Nah, kabel ini biasa disebut dengan kabel UTP atau unshielded receiver. Kenapa disebut UTP? Karena tidak dilindungi, di dalamnya tidak dilindungi pelindung gitu ya. Ada yang namanya STP atau shielded receiver. Nah, kalau STP-nya ada pelindungnya nih. Ya, untuk melindungi si kabelnya ini dari kerentanan luar dari kabel gitu ya. Nah, biasanya ini digunakan untuk indoor, outdoor juga bisa, tapi direkomendasikan kalau outdoor itu menggunakan STP. Ya, adalah jenis kabel yang sering digunakan pada jaringan komputer untuk menghubungkan perangkat dari komputer, printer dan perangkat jaringan lainnya. Nanti dihubungkan ke port yang port Ethernetnya ya, port Ethernetnya. Nah, lubangnya seperti ini. Ya, lubangnya kalau dulu seperti lubang telepon gitu ya, seperti itu. Ada berbagai macam warna, ada kuning, merah, ada biru, ada yang abu-abu seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi kabel koaksial. Kabel koaksial biasanya ini digunakan untuk antena, ya, antena TV, terus buat
ada dua tipe ya, ada thin net, ada thick net. Perbedaannya adalah thin itu lebih fleksibel, harganya lebih murah dan lebih mudah digunakan daripada kabel thick. Nah, biasanya dipakai untuk BNC, Bayonet Network Connector, konektor T, BNC dan terminal 50 ohm. Biasanya ini untuk kalau dulu saya bermain di wireless, ini menggunakan konektor koaksial. Kabelnya disebut dengan pigtail. Jadi kabel itu dihubungkan ke antena, ya. Kalau kalian sering ada tower-tower yang besar ya. Nah, itu tower-tower itu ada antena yang namanya ohmi, ada yang namanya sektoral itu yang bisa menyebarkan gelombang radio, gelombang wireless itu secara, kalau ohmi kan 360 derajat, kalau sektoral itu 180 derajat gitu ya. Nah, itu penghubungnya ke perangkat radio itu menggunakan kabel BNC, kabel koaksial ya dulu. Oke. Lalu ada namanya fiber optik. Nah, fiber optik ini adalah atau strak optik terbuat dari serat kaca yang berfungsi sebagai transmisi sinyal ya, yang berbentuk cahaya. Nah, konektor yang digunakan untuk serat optik ini adalah FO. Ya, ada berbagai jenis konektor ya, ada SC, ada ST, ada LC. Biasanya kalau yang LC itu untuk OLT ya, atau perangkat yang ada di MOC atau di di servernya lah seperti itu ya. Nah, dengan menggunakan fiber optik, nah ini kecepatannya lebih besar dibandingkan kita menggunakan kabel tembaga karena menggunakan kecepatan cahaya. Nanti kita akan belajar hukum Snell ya, dan hukum cahaya nanti kita akan belajar. Kecepatannya dari 10 Mbps sampai 10 gigabit per second ya. Selain itu jarak jangkauannya yang ditempuh sinyal lebih jauh dibandingkan kabel jenis lain dan mempunyai bandwidth yang lebih besar. Nah, selanjutnya adalah topologi ya, atau layout jaringan lokal. Ya, layout dalam jaringan juga disebut dengan topologi jaringan yang menggambarkan secara fisik dan logis di mana perangkat dan segmen jaringan saling berhubungan. LAN pada umumnya terdiri dari kabel dan switch yang dapat dihubungkan ke router atau modem untuk akses internet, dan di dalam LAN juga terdapat firewall, load balancer, dan pendeteksi gangguan jaringan lain seperti firewall ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 5 jenis topologi. Ya, ada topologi bus, ada topologi ring, ada topologi star, ada topologi mesh, dan ada topologi tree. Ya, biasanya yang sering digunakan itu adalah topologi star, ya, topologi tree, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Oke, sekarang saya kasih waktu 10 menit untuk kalian untuk literasi. Selain dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, ya, bahasan yang saya sampaikan, silakan kalian cari literasi digital, literasi video, ya, literasi dari makalah atau jurnal tentang konsep dasar jaringan. Oke, silakan.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang belum paham? Gimana? Ada yang ingin bertanya? Ya. Ada yang ditanyakan? Yang belum paham? Tentang konsep dasar jaringan? Jadi namanya jaringan komputer itu apa? Komputer yang sederhananya komputer yang saling ya. Dan kecepatannya itu sangat cepat ya. Ibaratnya kalau kalian mengakses Google atau akses website berapa detik langsung keluar ya, langsung bisa terhubung ke komputer atau server yang ada di luar sana. Ada yang kan? Ayo, yang bertanya? Udah paham berarti ya? Ini komputer ya, perangkat-perangkatnya ya. Tadi perangkat untuk menghubungkan komputer menggunakan kabel, menggunakan apa? Kabel apa namanya? Kabel apa? Sebutannya apa? Tadi ada warna biru yang tanpa pelapis. Kabel UTP. Kalau ada pelindungnya STP. Ada yang tahu konektornya sebutannya apa? RJ. Modelnya RJ. Kalau buat pesawat telepon model apa? RJ berapa tuh? Ya, pintar ya. RJ 11 ya. Oke. Kalau tidak ada yang menanyakan, sekarang kalian buka LMS-nya. Lalu kalian kerjakan job sheet konsep dasar jaringan komputer, jenis-jenis jaringan dan topologi jaringan. Ya. Dan silakan bekerja, berdiskusi dengan kelompok yang tadi sudah saya bagikan. Ya. Di kelompok tersebut adalah hasil dari asesmen proses ya. Tadi ada yang siap, belum siap, dan sangat menguasai ya. Dan diharapkan kalian itu yang tadi menguasai ya dalam sebuah kelompok itu bisa menjadi tulang sebaya ya, bisa mengajarkan kepada temannya yang belum menguasai atau belum siap. Oke, dan juga nanti saya akan memberikan pendampingan atau memberikan bantuannya kalau misalnya nanti kalian merasa kesulitan. Ya, oke, silakan berdiskusi, dikerjakan job sheet satunya ya. Iya. Iya. Duduknya di meja apa di bawah? Di meja. Di meja. Silakan kerjakan job sheet-nya. Saya kasih waktu 15 menit ya.
Satu kelompok, satu aja, satu job sheet yang dikerjakan. Reward ya, boleh. Ya. Saling aktif ya, saling aktif melakukan diskusinya. Ajarkan teman kalian yang masih belum paham. Kenapa? Hah? Ya. Dan ada pajak santai ya. Nah, kenapa nggak bapak bagi-bagi aja? Takutnya kalau misalnya nggak bapak bagi-bagi, takutnya nanti pada milih semua yang lain harus beli itu. Ya udah silakan aja. Boleh bagi-bagi dan untuk kelompok ya. Iya, tapi nanti digabungin gitu. Setiap pulang aja setiap kelompok kita beda jadi biar Oh enggak sama aja. Berubah. Oke. Ya, satu aja. Itu kan ada beberapa bagian ya. Ada 3 bagian, nanti bagi-bagi tuh. Ya, bagi-bagi. Ya, si A bahas apa, si B bahas apa. Ya. Ya, kemudian aja di Word. 15 menit ya.
atau copy paste ya, dibaca yang relevan.
Oke, anak-anak. Silakan buka LMS-nya. Silakan buka LMS-nya. Ya, setelah kalian mengerjakan opsi 1, ya, sekarang kalian silakan kerjakan asesmen sumatif materi, ya, yang ada di LMS. Silakan dikerjakan. Sumatif untuk materi 3, konsep dasar jaringan komputer, jenis jaringan, topologi jaringan. Silakan dikerjakan. Ya? Iya. Silakan dikerjakan. Ya? Ya, betul. Ada 12 soal. 12 soal. 10 menit beres lah. 12 soal. Kamu kenapa ini? Berdiri. Nanti gantian aja komputernya ya. Dua duduk. Kenapa? Tahu nggak yang ujian LMS? Yang ujian LMS bukan aplikasi Microsoft. Kalau di restart
terpaksa. Ada ini udah lain aja yang saya kasih nih. Ini harus pakai sound browser. Bukanya bukan di situ tapi dari yang pernah saya kirim filenya. Ayo dong, kerjanya. Ini gantian aja. Apa? Kamu udah target. Tadi kan sempat kebuka kan sama teman saya coba masuk terus coba kerjain bentar kan, kirain kan masuknya ke yang sumatif itu materi yang tadi bagus dulu, ternyata suruhnya yang di atasnya enggak, bukan yang sumatif. Nah saya kerjain Patar. sama Sama siapa? Giovanni Giovanni ya? Oke, silakan bagian lagi.
materinya, ya. Coba saya ingin merefleksikan tentang pembelajaran hari ini, ya. Coba kalian nyatakan ya apa yang kalian pelajari tentang konsep jaringan komputer hari ini. Siapa yang ingin menjawab? Ayo. Ya. Apa yang kalian pelajari tentang konsep jaringan komputer hari ini? Ayo. Siapa yang mau refleksi diri? Ya. Ya, kamu. Apa? Pengetahuan tentang jaringan Ya. yang saya lakukan ini Ya. itu pengetahuan tentang jaringan komputer Hmm. atau topologi apa saja di komputer. Apa saja topologi tadi yang dipelajari? Topologi bus, star, ring, mesh, Ya. ya. Oke, terus apa lagi? Terus jaringan LAN, MAN, WAN. Ada lagi? Yang ingin menyatakan? Apa saja ya, kamu apa? Yang kamu pelajari tentang konsep jaringan komputer hari ini? Hmm? Ya. Yap. Oke. Ya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Apa yang sudah kalian pahami dengan baik dan bagian mana yang masih perlu dipelajari lebih lanjut? Coba Abraham menjawab. Apa? Yang saat ini tadi dipelajari, bagian mana yang sudah kamu pahami dan bagian mana yang masih perlu dipelajari lebih lanjut? Ya. Tapi mungkin yang masih perlu saya pelajari itu tentang apa itu tentang komputer jaringan secara lebih mendalam lagi. Ya. Apanya? Mungkin Inggrisnya Pak. Beres, oke. Itu tentang cara penghubungan dari satu komputer lain atau dari Oke. satu ke jaringan lainnya. Ada lagi? Abraham? Siapa? Kalau dulu saya panggil aja deh. Malu ya. Malu ya. Ada lagi. Cewek deh, cewek Sarah. Putri. Put. Yang sudah kamu pahami tadi pada saat pembelajaran dan apa yang harus kamu dan bagian mana yang harus dipelajari lebih lanjut? Apa? Iya, kamu sendiri. Umumnya. Oke ya. Jadi anak-anak, kesimpulan dari saya adalah konsep dasar jaringan komputer ini terdiri dari beberapa bagian ya. Jadi yang pertama itu jaringan komputer ada terdiri dari beberapa elemen. Ya, yang pertama itu adalah host atau komputer kliennya, media transmisinya itu ada bisa menggunakan kabel atau wireless. Protokol komunikasinya atau aturan atau standar yang digunakan untuk komunikasi ya. Ada yang menggunakan TCP/IP, ada yang HTTP, ada yang HTTP. Perangkat jaringannya ada perangkat keras yang mendukung kelancaran komunikasi seperti switch, router, hub atau modem.
Lalu jenis-jenis jaringan komputer ya yang pertama berdasarkan skala ada LAN, MAN, dan WAN. Oke. Lalu berdasarkan arsitektur ya. Berdasarkan arsitektur ada client server, ada peer to peer. Kalau peer to peer itu komputer A dan komputer B. Udah itu saya berhubungan aja. Kalau client server berarti server ini sebagai pusat yang bisa menyediakan layanan untuk ke berbagai macam komputer atau perangkat yang lainnya. Lalu berdasarkan teknologi transmisi ya, ada yang menggunakan kabel, ada yang menggunakan kabel ya. Lalu topologi jaringan ada topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, dan topologi hybrid. Oke. Nah, untuk kelompok yang akan saya berikan tugas bagi materi tambahan karena tadi secara penilaian memang masih belum berkembang. Saya akan memberikan materi tambahan tentang jaringan komputer untuk kelompok 1, 3, dan 5, dan kelompok yang sudah mulai berkembang nanti untuk meminta revisi jawaban latihan atau bantuan untuk sebaya yang tadi teman kalian yang sudah menguasai ya. Dan yang sudah berkembang yang saya harapkan tadi kelompok 8 dan kelompok 4 ya diberikan tugas penilaian berupa studi kasus jaringan komputer yang ada di sekolah kita ya. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang media transmisi jaringan, di mana nanti kita belajar membuat transmisi kabel dan menyeting wireless ya. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, sudah kita berdoa untuk pelajaran yang terpercaya nanti. Doa dimulai. Doa selesai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum pulang yang jadwal piket hari ini silakan membersihkan ruang toilet terlebih dahulu ya.